Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Erwin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di dalam video ini, kita akan mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan. Materi pertama yang akan saya sampaikan ialah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Perhatikan diagram berikut. Kita dapat melihat bahwa keberadaan warga negara dan nasionalisme merupakan penyangga adanya suatu bangsa dan negara. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah membumikan nasionalisme melalui pendidikan. Berikut ini adalah sejarah perkembangan civic education pada perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun 1957, dikenal dengan nama civic. Kemudian pada tahun 1960, dikenal istilah Manipol dan USDEK. Manipol USDEK merupakan akronim dari Manifestasi Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1964, diberi nama Pendidikan Kemasyarakatan. Sempat berubah nama menjadi Pendidikan Kewargaan Negara pada tahun 1968, sebelum diubah menjadi Pendidikan Sivik dan Hukum pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1979, dikenal dengan Pendidikan Kewiraan, dan pada tahun 2000, mulai dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan hingga saat ini. Pengertian civic education berawal dari sebutan civic oleh Henry Randall White di tahun 1886. Cakupannya ialah membahas hubungan antar individu dalam organisasi negara. Perhatikan diagram berikut. Kemudian, bergeser ke arah ilmu politik yang oleh Edmondson di tahun 1958, disebut sebagai civic education. Saat itu civic merupakan salah satu cabang ilmu politik yang membahas hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dalam versi Indonesia, disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan salah satu cabang ilmu politik yang membahas perihal kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia yang bersumberkan dari filsafat Pancasila. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi menjadi tiga, yakni, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis, dilihat dari hakikat manusia sebagai warga negara, senantiasa diukur dari kemanfaatannya, yakni dari apa yang bisa ia berikan kepada bangsa dan negaranya. Landasan sosiologis, muncul karena memperhatikan situasi cara hidup sehari-hari orang Indonesia saat ini, yang telah begitu pudar identitas aslinya. Kian tergerus oleh paham liberal yang membonceng paham kapitalisme, seperti kebebasan dengan kompetisi, penghisapan, pasar bebas, dominasi, materialistis, individualis, pragmatis, dan konsumtif. Landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan, dapat ditinjau dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan keempat. Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1988. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 232/U/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Kemudian pada nomor 45/U/2002, tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan, merupakan mata kuliah yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.
Landasan hukum operasional didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 43, Dikti, Cap, 2006, tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Terakhir, dapat ditinjau dari Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti, nomor 435, SE, 2016, tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum. Tolok ukur kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dapat dibagi menjadi 3, yakni Civic knowledge, yaitu kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan. Civic disposition, yaitu kemampuan dalam bersikap. Dan civic skill, yaitu kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan, seperti dalam pembuatan kebijakan publik dan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Arah pendidikan kewarganegaraan diupayakan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang religius, yang berkemanusiaan dan berkeadaban, yang nasionalis, yang hikmat kebijaksanaan, yang adil, sebagai manusia Indonesia yang cerdas dan bertanggung jawab. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan, antara lain, filsafat Pancasila, identitas nasional, konsepsi bangsa dan negara Indonesia, konsepsi warga negara Indonesia, konstitusi Indonesia, kedaulatan rakyat Indonesia, negara hukum Indonesia, konsepsi HAM, KAM, TAM, khas Indonesia, geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara, dan geostrategi Indonesia, ketahanan nasional. Demikianlah materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Selamat belajar dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.